sebaiknya Anda lebih baik membahas ayat Al-Quran. Ayatnya adalah Al-A'rabu asyaddu kufron wa nifaqon. Itu lebih bermanfaat. Al-A'rabu, sesungguhnya orang Arab dalam tafsiran adalah orang-orang Badui. Ya. Asyaddu kufron wa nifaqon. Itu lebih sangat atau lebih keras, lebih berkualitas lah kekafiran dan kemunafikannya itu, nggak kaleng-kaleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Olah pikir dengan share, serius tapi santai. Kali ini kita menemukan kekonyolan lagi dari dari Wahabi yang membuat kita menjadi bingung, tanda tanya. Dan jika sering kita bergaul dan mempercayai mereka, maka bisa dipastikan otak kita akan tumpul, bos. Kalau sering bergaul dengan mereka, bos, sering bergaul dengan mereka dan mempercayai mereka, kita lihat seperti apa kebohongan yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi ini. Potensi besar pengikut Dajjal terbanyak itu di Indonesia. Nanti kalau kita membahas masalah Imam Mahdi, Isa, itu nanti masuk pengikut terbesar. Potensi terbesar. Oh, potensi terbesar pengikut Dajjal adalah di Indonesia. Ya berarti apa sih ini? Ya berarti orang-orang Salafi Wahabi juga. Kena semuanya, bos. Iyalah. Ini kan argumen secara umum. Iya kan umum ini. Secara umum. Berarti mayoritas pengikut terbesar. Yang berpotensi pengikut Dajjal terbesar itu di Indonesia. Gitu. Bahaya. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Wah. Terus sekarang kedatangan Ustadz Salafi Wahabi jadi potensi. Nanti pasukan Imam Mahdi dan Isa itu terpecah menjadi dua. Satu memerangi Dajjal, satu kelompok pasukan besar memerangi orang-orang India Timur. Mana itu? Indonesia. Subhanallah. Jadi di akhir zaman itu Indonesia diperangi pasukan tim. Dan tolong dicamkan yang dimaksudkan India di dalam bahasa hadis dan sejarah itu Indonesia. Makanya Belanda ketika membuat negara dulu pada zaman masa penjajahan apa namanya? India, Belanda. Indonesia itu kan baru kemarin yang memberi nama siapa? Cokroaminoto. Oke. Nama dari Belanda ini, bos ya? India. Masuk Belanda. dalam hadis. Masuk. Gitu. India Belanda. Gini kan ada Belandanya, mungkin karena ada Indianya, Pak. Makanya jadi yang dimaksud itu Indonesia karena apa? Sebelum Indonesia namanya Hindia Belanda. Itu. Jadi yang dipakai itu yang Hindia Belanda, bukan yang Indonesia, gitu, bos. Jadi dalam hadis itu yang dimaksud India di dalam hadis itu adalah ya Indonesia ini Hindia Belanda, gitu. Ya Pak ya, sebelum Hindia Belanda namanya apa, bos ya? Ya. Itu. Dan itu yang memberi nama Belanda, bos. Tapi sebelumnya kan ada tuh namanya tuh. Hadis itu ketika diucapkan Hindia, yang kenapa Pak Zainal Abidin langsung mengartikan Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Hadis itu ketika diucapkan Hindia Belanda sudah ada apa belum? Loh, Lah belum. berarti kan yang makanya berarti Rasulullah itu tahu daerah India berarti, bos. Ya jelas tahu lah. Kan sebelumnya Saudi Mekah itu kan bekas penaklukan dari Raja Vikram India. Mekah itu kan pernah ditaklukkan oleh Raja Vikram India gitu, bos. Dan sampai sekarang India itu punya tekad akan menaklukkan lagi Mekah itu. Kan gitu, bos. Nah, jika dilihat dari sejarahnya Raja Vikram ya, karena Raja Vikram pernah menaklukkan Ka'bah dan sekarang India ini bercita-cita untuk menaklukkan Ka'bah lagi, bos. Maka yang dimaksud Nabi itu memang India, bukan Indonesia. Yang dimaksud dari situ, kan gitu. Sampai sekarang pun pemerintahan India sama Islam itu diskriminasi. Pak Zainal Abidin ini sengaja, gitu maksudnya. Tujuannya kayak kesini. Dia ini sengaja menggiring opini agar orang-orang Salafi Wahabi ini
tergiring dan percaya bahwasanya yang dimaksud hadis itu adalah Indonesia. Padahal nggak masuk akal sama sekali, kan begitu. Kenapa bilang seperti itu? Agar orang-orang Salafi ini mempunyai keyakinan bahwasanya orang-orang Indonesia yang saat ini yang nggak sesuai dengan mereka itu adalah calon-calon pengikut Dajjal. Gitu maksudnya yang digiring itu. Ini memaksa. Nah iya, berarti banyak khurafatnya kalau di situ. Ya jelas khurafat. Nggak kaget lah kalau Pak Zainal Abidin ya kan lalat aja dikorbanin, ya jadi tumbal. Sehingga bau dan lebih ajaibnya Pak, makanan yang paling disukai buaya itu bukan manusia. Coba kalau manusia habis makanannya apa? Lalat. Lalat aja jadi tumbal buat oleh dia itu. Demi apa? Demi agar dia itu terlihat statementnya itu, penelitiannya itu berbeda dengan orang lain. Dia tuh kesannya gitu, agar setiap penelitiannya itu berbeda dengan ustaz-ustaz Salafi yang lain. Pak Zainal Abidin ini yang paling unggul dan yang paling kredibel, paling ilmiah dan paling beda sendiri ilmunya. Itu daripada yang lain nggak menarik, hukum-hukum aja. Tapi kalau Pak Zainal Abidin sejarah, peneliti hadis, hadis juga bisa dibelokkan. Oke. Untuk meyakinkan itu bos, coba kita lihat bos, Hindia Timur bos ya. Coba. Yang pasti bukan Indonesia. Yang pasti kok bisa. Yang pasti bukan Indonesia. Karena apa? Sebelum Indonesia namanya Hindia. Sebelum Hindia Belanda namanya apa? Nusantara. Ya. Timur Laut atau North Eastern Region adalah wilayah paling timur India yang terdiri dari 8 negara bagian. Negara bagian bos. Negara 8, bagian. ya kan? 1 Arunachal Pradesh, Assam, 3-nya Manipur, Meghalaya, kemudian nomor 5-nya Mizoram, Nagaland, Sikkim dan Tripura. Ini masuk India Timur. Gitu, Bos. Jika lebih luas lagi, masuk ke Hindia loh ya. Ini bukan Hindia Belanda, tapi Hindianya. Maka bukan Indonesia saja di Asia, yaitu meliputi Asia Tenggara, terutama Kepulauan Melayu. Hindia juga digunakan untuk menyebut daratan di Asia Selatan. Ya kan, Asia Selatan dan Tenggara. Terdiri dari India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Maladewa, Thailand, Kamboja, Laos, Brunei juga kerajaan Islam, Singapura, Filipina, Timur Leste, Malaysia negara Islam, dan Indonesia. Berarti banyak kepulauan di situ. Banyak kepulauan. Kita hanya Indonesia kalau ngomong India Timur. Bila ditarik lebih luas lagi, ini sebenarnya ya bos ya, bukan hanya Hindia Timur. Ya, bos ya. Bukan hanya India Timur. Kalau ditarik ke Indianya tapi ya seluruh dunia kan gitu, bos. Seluruh dunia selain daerah Mekah dan Madinah, gitu, bos. Tapi penduduk Mekah dan Madinah di zaman itu ya belum tentu penduduk Wahabi sekarang, keturunannya belum tentu, kan begitu, bos. Karena bisa jadi ini pengalihan kekuasaan nanti, berganti kekuasaannya, kan bos ya. Seiring berjalannya waktu. Hanya Mekah dan Madinah itu kan dijaga kesuciannya. Sedangkan pemerintahan sekarang beda kayak gitu, ya kan? Otomatis Allah nanti akan bertindak. Ya jelas. Nah, gitu bos ya. Hadisnya sudah jelas. Pokoknya kalau semakin dolim ya sudah diganti demi menjaga kesucian Makkah dan Madinah. Dan sekarang dinampakkanlah ini mulai dari ulamanya Wahabi, siapa saja raja-rajanya, pemerintahnya sudah mulai gak beres, kan gitu. Akan diganti, jelasnya begitu teman-teman ya. Atau memang kalau nggak terganti sampai kiamat, ya yang akan mengganti ya Imam Mahdi dan Nabi Isa itu sudah nanti yang mengusir keturunan Salman ini. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi hadis yang disampaikan itu terlalu memaksakan asumsi dan terlalu berambisi untuk menyudutkan orang-orang Indonesia. Terus ya, terlalu memaksakan asumsinya mereka. Agar apa? Agar tersugesti orang-orang ini bahwasanya selain kelompok mereka, ibaratnya loh ya,
Kan arahnya ke situ. Arahnya memang ke situ, mau menggiring opini kan. Kenapa? Karena rujukan imam kita bukan Wahabi, bukan Saudi, kan begitu intinya, ya kan? Nanti arahnya ke situ. Kenapa? Mereka imam-imamnya bukan imam-imam Saudi Wahabi, kan begitu. Coba kalau imam Saudi Wahabi rujukan Indonesia umumnya lo ya, pasti enggak akan disudutin kayak gini, kan gitu bos ya. Ini hadisnya juga gak dipaparkan dan kami gak mau mencari juga. Soalnya apa? Di hari kiamat kelak, ya seluruh dunia ini sudah mayoritas Jelek semuanya. jelek semuanya, kafir semua, kecuali kalau Dajjal sudah kalah. Kan gitu bos. Nah itu sudah iman semua. Baiknya Anda lebih baik membahas ayat Al-Quran. Yang Al-Quran ini isinya jelas berisi tentang orang-orang Saudi. Ayatnya adalah Al-A'rabu asyaddu kufron wa nifaqon. Itu lebih bermanfaat. Al-A'rabu sesungguhnya orang Arab dalam tafsiran adalah orang-orang Badui. Ya. Asyaddu kufron wa nifaqon. Itu lebih sangat atau lebih keras, lebih berkualitas lah kekafiran dan kemunafikannya itu, nggak kaleng-kaleng. Nah, orang Badui lo ya. Orang Badui zaman dulu belum tentu orang Badui zaman sekarang. Beda bos ya. Beda. Bisa jadi orang-orang Mekah Madinah karena diserbu oleh Wahabi, ya bos ya. Yang asli Mekah Madinah itu pindah ke gunung-gunung. Sedangkan yang nyerbu ini sebenarnya orang Badui yang sekarang berkuasa ini. Dan ulama-ulamanya, ya bos ya. Iya, Kan iya. begitu. Lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat, lebih berwaspada, lebih introspeksi, kan gitu bos, evaluasi, kan gitu, ya. Lebih jelas ayatnya juga. Daripada kan yang masalah kiamat Dajjal yang lebih tahu itu hanya Allah. Hanya Allah, apalagi penafsiran negara-negara tertentu Indonesia. Sampai katanya. ke situ. Indonesia, karena apa Hindia, lah kan gimana Anda itu? Oke. Mungkin itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.